Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Dias di mata kuliah Pengantar Jurnalistik untuk pertemuan 10. Nah, seperti yang sudah saya janjikan atau informasikan, di pertemuan ini kita akan masuk ke dalam kita akan belajar mengenai berita televisi. Kenapa? Sebenarnya harusnya berita radio dulu nih, tapi saya geser berita televisi dulu supaya kalian punya waktu lebih panjang dan lebih lama untuk mempersiapkan proyek UAS kalian nanti. Nah, karena itu makanya saya udah mulai mengajarkan ke kalian di pertemuan kali ini mengenai berita televisi. Duh, sorry, saya agak ke distract gara-gara kucing saya itu tadi ngeong. Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi sedikit kepotong karena si kucing. Oke, di dalam slide kalian saya memasukkan beberapa slide mengenai pengertian berita, sedikit mengulang, lalu karakter media televisi, lalu karakter berita televisi. Intinya yang kalian harus pahami, beda nih karakter antara media TV dan juga media cetak yang sebelumnya kita pelajari. Kalau di media televisi itu kita tahu medianya itu sangat audio dan visual. Jadi ada gambar dan juga ada suaranya. Pesan yang sampai itu sifatnya itu sekilas lihat, sekilas dengar, dan sulit untuk didokumentasikan seperti media cetak. Kalau media cetak kan gampang ya, kalian punya medianya, kalian bisa dokumentasikan, kalian bisa simpan, kalian bisa clipping, misalnya kalau dulu kalian gunting-gunting terus kalian tempel kalau memang kalian butuh. Tapi kalau misalnya media televisi itu bukan yang nggak bisa, tapi jauh lebih sulit untuk didokumentasikan. Dan yang pasti tadi sifat pesannya itu sangat sekilas lihat dan sekilas dengar, karena kalau media cetak mungkin kalian bisa baca ulang, mungkin kalian bisa benar-benar memperhatikan foto yang ada di sana dengan baik. Oh, kejadiannya seperti ini ya misalnya. Tapi kalau di televisi itu benar-benar gambarnya jarang sekali misalnya diulang-ulang, kecuali memang penting banget akhirnya sama stasiun televisi diulang-ulang misalnya. Tapi kebanyakan semuanya itu sekali lewat aja. Nah, karena pesannya bersifat audiovisual, maka TV itu punya kekuatan tentunya, apalagi kalau mau memberitakan realitas sosiologi, sesuatu yang faktual. Dan seakan-akan orang yang menonton beritanya itu seakan-akan ikut berada di dalam situasi tersebut, ikut berada di dalam kejadiannya, ikut dia ada juga di tempat kejadian perkara misalnya. Jadi seakan-akan oh ya memang mereka melihat langsung kejadiannya itu seperti apa. Namun gimana pun juga tetap punya kekurangan. Jadi kalau TV itu sedikit kurang kalau misalnya mau memberitakan realitas psikologi, sesuatu yang bersifat opini. Misal kalau dia aktual itu cepet banget, itu bagus banget. Tapi kalau lebih bersifat opini itu agak sedikit susah, kecuali formatnya itu mungkin mau dibentuk dalam format talk show. Kita lanjut. Nah, pengemasan berita televisi itu juga mereka biasanya lebih menekankan impresi, lebih menekankan kesan ketimbang kedalaman. Oke, gambar mana yang paling berkesan? Oke, kalau misalnya ada suara, ada suara yang ditangkap, mana yang paling oke? Misalnya teriakan orang sedang yell demonstrasi, itu mungkin yang paling berkesan misalnya. Oh, itu yang kita ambil, itu yang kita sajikan kepada masyarakat. Atau kalau di kejadian itu misalnya ada bom, oke, suara peristiwa meledaknya itu yang kita ulang-ulang misalnya gambarnya, atau itu yang kita tampilkan. Tapi bagian lain yang tidak terlalu berkesan ya udahlah nggak usah ditampilin misalnya seperti itu. Kemudian kita selalu paham kenapa sih televisi seperti ini, karena TV itu punya basis
manajemen penyiaran yang beda. Kalau beda dengan media cetak, kalau media cetak itu mereka terbatas pada jumlah baris dan jumlah kolom. Sedangkan kalau televisi batasnya itu adalah waktu dan durasi penayangan. Jadi karena durasinya terbatas, penayangannya juga terbatas, maka mereka harus benar-benar memilih oke, mana nih yang paling benar-benar bisa ditampilkan dan itu membawa dampak kepada masyarakat. Dan TV itu sangat menekankan aktualitas, kecepatan itu sangat diutamakan oleh mereka, dan dalam kasus tertentu kalau bisa sebisa mungkin itu harus live. Kenapa live? Karena tadi supaya para penontonnya merasa bahwa mereka berada di dalam peristiwa yang sama, mereka juga merasakan kondisinya, mereka merasakan peristiwanya. Sorry ya guys, kucing saya bolak-balik. Biarkan saja dia ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kita pahami mengenai karakter berita di televisi, karakter media televisi, dan bagaimana akhirnya karakter tersebut membawa perbedaan dengan media cetak. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita sebelum masuk ke dalam beberapa jenis format berita televisi, kalau kalian nonton misalnya sebuah tayangan berita di televisi, atau kalian nonton potongan berita misalnya di headline news misalnya, atau breaking news dan sebagainya, nanti kalian akan bisa melihat beberapa berita ditampilkan itu secara berbeda. Kok ada yang beritanya durasinya lebih panjang ya? Kok ada yang beritanya durasinya itu pendek ya? Kok ada yang misalnya nggak ada reporternya ya? Atau loh, ini justru reporternya terus yang ngomong misalnya. Atau loh, kok di berita yang ini durasinya lama banget ya, sampai 3 menit. Kok yang ini bahkan misalnya 2 menit aja nggak nyampe, atau bahkan loh kok yang ini malah beritanya cuma 1 menit sudah selesai. Kalau misalnya kalian benar-benar perhatiin, sebenarnya berita di televisi itu pendek-pendek loh, jadi nggak ada yang panjang sampai 10 menit kecuali mungkin ada liputan khusus ya, tapi standarnya satu berita itu biasanya 1 sampai 2 menit. Kalau beritanya itu memang jenisnya itu feature bukan straight news, maka mungkin dia akan lebih panjang sampai 3 menit, tapi itu pun biasanya jarang ya. Kebanyakan satu berita itu hanya 1 sampai dengan 2,5 menit. Okay. Nah, tadi ya seperti yang saya bilang tadi, berita tuh beda-beda, ternyata nggak semuanya itu berita di televisi sama. Sebenarnya konsepnya sama dengan media cetak, ada berita yang misalnya panjang tulisannya sampai berhalaman-halaman, tapi ada juga berita yang mungkin bahkan cuma 1 kolom atau bahkan cuma setengah halaman. Terus ada juga berita yang tanpa gambar dan lain sebagainya. Begitu juga dengan berita televisi, supaya juga sama, lebih bervariasi, enggak semuanya tuh seragam sama dan lain sebagainya. Nah, jenis format berita televisi itu ada banyak ya. Di slide kalian tuh saya ada masukkan beberapa, mulai dari copy atau reader, ada OOV atau out of vision, nanti juga ada VO atau voice over, ada clip only, ada SOT atau sound on tape, atau nanti ada juga media yang bilangnya soundbite, ada statement, ada yang paket, ada live, ada live, ada phone dan lain sebagainya. Nah, saya akan jelasin satu-satu sebenarnya apa sih beda-bedanya dari masing-masing jenis atau format televisi yang ada di dalam slide kalian. Aduh, saya keganggu banget sama sih. I'm so sorry guys. Oke. Fokus biasa. Oke. Apa aja sih beda-bedanya? Lalu seperti apa sih berita-berita tersebut? Berita seperti apa yang, atau jenis berita seperti apa yang menggunakan format tersebut, sampai ke berita mana sih berita mana sih yang akan masuk ke dalam project UAS kalian nanti. Nah, itu akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Jadi
jangan kemana-mana, benar-benar kalian pahami sekali dari nanti masing-masing penjelasan saya untuk masing-masing jenis berita. Terus kalau misalnya nggak paham, benar-benar kalian boleh ulang lagi penjelasannya, boleh baca lagi, atau boleh tanya ketika kalian bertemu dengan saya di setiap minggu di dalam kelas Zoom, ataupun juga kalau kalian mau tanya pada saat rapat redaksi untuk Kompres. Nah, sampai sini dulu untuk video yang pertama mengenai karakteristik media televisi dan juga karakteristik beritanya itu seperti apa. Kita akan lanjut di video berikutnya mengenai jenis-jenis format berita televisi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.